Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri dari kelas akuntansi A. Baik, di sini saya akan memaparkan contoh soal beserta penjelasannya. Langsung saja. Adapun soalnya yaitu PTX bertempat kedudukan di Yogyakarta bermaksud untuk membuka sebuah kantor cabang di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2005. Untuk maksud tersebut, PTX telah mengirim uang tunai dan barang dagangan masing-masing sebesar 100.000 sampai 400.000. Berikut ini neraca PTX dan kantor cabang Jakarta sesaat setelah terjadinya transaksi. Adapun data dari PTX kantor pusat Yogyakarta, neraca per 1 Januari 2005, di mana ada aktiva dan kewajiban dan ekuitas. Di mana aktiva ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, kantor cabang Jakarta, aktiva tetap, dan kewajiban dan ekuitas ada utang dagang, modal saham, agio saham, laba ditahan, dan jumlah. Di aktiva ada kas sebesar 200.000, piutang dagang sebesar 400.000, persediaan barang dagang sebesar 1.500.000, kantor cabang Jakarta sebesar 500.000, aktiva tetap sebesar 2.400.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 5 juta. Begitupun dengan kewajiban dan ekuitas, utang dagang sebesar 300.000, modal saham sebesar 3 juta, agio saham sebesar 1 juta, laba yang ditahan sebesar 700.000. Total dari modal saham ditambah agio saham dan laba ditahan sebesar 4.700.000, sehingga 300.000 ditambah 4.700.000 sebesar 5 juta. Adapun data dari PTX kantor cabang Jakarta, neraca per 1 Januari 2005, di mana aktiva ada kas sebesar 100.000, persediaan barang dagang sebesar 400.000. Begitupun dengan kewajiban dan ekuitas, di mana kantor pusat sebesar 500.000. Jadi total dari aktiva dari kantor cabang Jakarta yaitu 500.000. Sedangkan kewajiban dan ekuitas sebesar 500.000. Adapun data dari PTX dan kantor cabangnya, daftar lajur untuk penyusunan neraca gabungan per 1 Januari 2005. Di sini ada rekening neraca, kantor pusat, kantor cabang, eliminasi, neraca gabungan. Di rekening neraca ada dua yaitu debit dan kredit, di mana debit terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, kantor cabang, dan aktiva tetap. Untuk kas, nilai dari kantor pusat sebesar 200.000, piutang dagang sebesar 400.000, persediaan barang dagang sebesar 1.500.000, kantor cabang sebesar 500.000, aktiva tetap sebesar 2.400.000. Ini nilai dari kas sampai aktiva tetap. Kita ambil dari data dari PTS kantor pusat Yogyakarta neraca per 1 Januari tahun 2005, di mana kas sebesar 200.000, piutang dagang sebesar 400.000, persediaan barang dagang sebesar 500.000, kantor cabang Jakarta sebesar 500.000, dan aktiva tetap sebesar 2.400.000. Selanjutnya, kas untuk kantor cabang sebesar 100.000 dan persediaan barang dagang sebesar 400.000. Ini nilainya juga kita ambil dari data dari PTX kantor cabang Jakarta, di mana kas sebesar 100.000, persediaan barang dagang sebesar 400.000. Jadi total keseluruhan dari kantor pusat sebesar 5 juta, sedangkan untuk kantor cabang sebesar 5 juta. Selanjutnya neraca gabungan. Ini neraca gabungan nilainya kita ambil dari gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang, di mana 200.000 ditambah 100.000 menjadi 300.000, piutang dagang sebesar 400.000 karena kantor cabang tidak ada, sehingga kita langsung
pindahkan saja menjadi 400.000. Selanjutnya persediaan barang dagang 1.500.000 untuk kantor pusat, sedangkan kantor cabang sebesar 400.000. Jika ditotalkan menjadi 1.900.000. Begitupun dengan aktiva tetap. Di kantor pusat senilai sebesar 2.400.000, sedangkan kantor cabang tidak ada, jadi kita langsung pindahkan menjadi 2.400.000. Selanjutnya di kredit. Kredit ada utang dagang sebesar 300.000, kantor pusat ada 500.000, modal saham sebesar 3 juta, agio saham sebesar 1 juta, dan laba ditahan 700.000. Ini data nilainya kita ambil dari PTX kantor pusat Yogyakarta, di mana kewajiban dan ekuitas, di mana utang dagang sebesar 300.000, modal saham 3 juta, agio saham 1 juta, dan laba ditahan 700.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 5 juta. Adapun neraca gabungannya yaitu di kredit utang dagang sebesar 300.000 karena kantor cabang tidak ada sehingga langsung dipindahkan. Selanjutnya kantor pusat begitupun dengan kantor pusat sebesar 500.000. Modal saham, agio saham, dan laba ditahan kita langsung pindahkan karena di kantor cabang nilainya tidak ada. Jadi total keseluruhannya dari kantor pusat sebesar 5 juta, kantor cabang sebesar 500.000, neraca gabungan sebesar 5 juta. Begitupun dengan PTX, neraca gabungan kantor pusat dan cabang, di mana ada aktiva lancar terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan barang. Kas sebesar 300.000, piutang dagang sebesar 400.000, persediaan barang sebesar 1.900.000. Ini nilainya kita ambil dari gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang, di mana kas sebesar 300.000, piutang dagang sebesar 400.000, dan persediaan barang dagang sebesar 1.900.000, sehingga jumlah aktiva lancar sebesar 2.600.000. Ini 2.600.000 kita ambil dari 300.000 ditambah 400.000 ditambah 1.900.000, sehingga totalnya 2.600.000. Adapun aktiva tetapnya yaitu 2.400.000. Ini nilainya kita ambil dari gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang, yaitu sebesar 2.400.000. Sehingga total keseluruhannya yaitu 5 juta. Adapun kewajiban dan ekuitas, di mana kewajiban ada utang dagang sebesar 300.000, ekuitas ada modal saham sebesar 3 juta, agio saham sebesar 1 juta, dan laba yang ditahan sebesar 700.000. Ini datanya kita ambil dari gabungan di kredit, gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang, di mana utang dagang sebesar 300.000, kantor pusat sebesar 3 juta, modal saham sebesar 1 juta, dan laba ditahan sebesar 700.000. Sehingga total dari ekuitas yaitu modal saham ditambah agio saham ditambah laba ditahan sebesar 4.700.000. Terus kita tambah ke utang dagang sebesar 300.000 ditambah 4.700.000 sehingga menjadi 5 juta. Sekian pemaparan contoh soal yang saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.